Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam sesi Radio 197 FM bersama gue. Ada yang lupa kok, sorry. Bung Brep. Udah pada ngumpul ya? Ini kan Radio, ini Radio. Itu juga. Oh iya. Iya. Udah pada ngumpul ya. Udah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama Radio 197 FM bersama Brevi di sini dan juga bersama Bung Ibot. Yes. Bagaimana Bung Brevi? Ya, Bung Ibot, setelah lama banget ya kita Ya. dinanti-nantikan nih di acara Radio. Ih, jauhan aja bang. Gini aja. Masa lu gitu? Masa gitu ngentot? Nggak laki banget. Jangan, jangan deket aku. Buset. Malam ini kita akan bahas tentang temanya rindu bang. Rindu. Lebih enak dipanggil Bung atau Bang nih? Bung aja ya. Bung boleh. Bung ya? Bung. Kita akan bahas tentang kerinduan. Bila ada teman-teman listener yang ingin bercerita tentang kerinduan, boleh terhadap pacar bung, Ya. keluarga misalnya lagi merantau, pertemanan. kerinduan terhadap teman baik mungkin, boleh bercerita langsung ke Radio. Kami tunggu teleponnya ya. Kita sambil terhubung, kita menunggu terhubung, kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bung Boleh, Ibot ya. boleh. Mungkin Bung Ibot sendiri ada pengalaman bersama tentang kerinduan nggak Bung Ibot? Baik. Kerinduan yang tertanam di lubuk hati yang paling dalam. Yes. Kerinduan berkaitan dengan memori atau sebuah kenangan yang pernah kita lewati. Yes. Entah dengan seseorang, entah dengan momen, entah dengan barang, apapun itu. Hal-hal yang lagi kurindukan untuk saat ini adalah pacarku tercinta. Sebelumnya saya potong maaf Ya. Bung Ibot. Ini karena Bung Ibot lagi maraton ya Bung Ibot. Ya, Iya, pasti kan nggak ketemu pacar tuh ya. ya. Pasti tangan kanan jadi lebih guna tuh Bung Ibot ya. Tangan kiri. Tangan kiri ya? Karena saya main di kiri. Iya. Saya main di kiri, Bung. Iya. Maksudnya tangan kiri ngetik Ngetik, benar. WhatsApp ataupun pegang handphone waktu video call. Betul. Ya. Ya, Kalau dari Bung Ibot sendiri nih cara kita bahasanya tuh apa ya Bung? Menyikapi tuh menanggulangi rasa rindu yang terpendam. melepaskan rasa rindu. Melepaskan rasa rindu Baik. gimana tuh selain video call misalnya? Baik, menurut saya pribadi, melepaskan rasa rindu satu-satunya hanyalah bertemu. Selain itu, ini kan tidak bisa Oke. bertemu nih Bung ceritanya. Oke, tidak bisa bertemu via chat untuk zaman sekarang. Mungkin zaman dulu menuliskan surat, menanyakan kabar. Tapi isi chat itu apa sebenarnya? Kalau misalnya kalian merindukan seseorang, tapi isi chat kalian hanya untuk berantem, mengajak berantem, memaksa untuk bertemu, sedangkan kita tidak bisa bertemu, itu hanya kerinduan palsu, Bung Brevi. Atau mungkin bisa jadi gini Bung. Ya. Bisa jadi dari sisi perempuannya dia mencari ribut supaya chatnya lama. Oh tidak. Caper-caper mungkin karena terlalu rindu. Ada yang kan istilah kalau kangen rusuh. Oke. Jadi mungkin diberantem biar juga. iya Oke. biar kangen banget ribut deh. Biar bukan ribut sih, mungkin caper mungkin. Caper. Iya, butuh perhatian lebih. Oke. Mungkin butuh kasih sayang lebih, butuh manja gitu. Kalau menurut Bung Iwat sendiri gimana, Bung? Itu menurut saya eksekusi yang salah. Tindakan yang salah menurut saya. Iya, Karena itu hanya mengkesampingkan egonya saja. Iya. Mengkesampingkan rasa rindunya saja. Iya. Jadi menurut saya jikalau ada perasaan yang dipendamkan, baiknya dikeluarkan. Diutarakan. Ya. Nah, ini kan mungkin berlaku untuk Bung Ibot yang kebetulan punya handphone canggih, Bung. Ya. Bisa video call. Betul. Bisa WhatsApp, message. Betul. Untuk orang-orang yang memang nggak bisa, Bung, yang memang mungkin handphonenya masih bisanya SMS doang. Oke, seperti Nokia. Ya mungkin juga tidak ada uang untuk Oke. membeli kuota itu. Itu gimana, Bung? Baik. Banyak jalan menuju Roma. Banyak transportasi menuju Belanda. Banyak cara untuk meluapkan. Maaf, Bung. Sorry, Bung. Ini It's Bung okay, Gary. it's okay. Bung Gary apa? Banyak cara ini untuk meluapkan kerinduan. Tidak hanya dengan Ya, SMS, ya. tidak hanya dengan video call, Ya. via foto. Ya. Ada halnya pakai faksimili. Ada halnya mungkin repot ya, Bung ya. Iya. Kalau misalnya mau ini ke wartel dulu. it's okay. Ada halnya dengan surat.
karena lebih dalam ketika kita mendapatkan surat dari orang yang kita rindukan juga, Mungkin karena benar-benar menulis pakai hati dengan tulisan tangannya. Itu saya setuju Bung. Iya. Sampai di sana saya setuju. Cuman Iya. kayaknya kalau rindunya harus surat-suratan kelamaan gak sih Bung? Oke. Kayak Tapi untuk jawaban itu sebenarnya saya tidak cukup bijak untuk menjawabnya Iya, Bung Brevi. iya. Mungkin Anda bisa menjelaskan lebih baik dan benar. mungkin kalau dari ya karena sekarang juga teknologi udah berkembang ya Bung Ibot ya. Betul. Ada banyak cara, mungkin juga bisa dengan email. Ya. Masa surat. Mungkin bisa juga dengan titip salam lewat Mungkin. HP temen gitu. Mungkin. Mungkin yang handphonenya cuma bisa SMS, tapi teman baiknya 17 Pro Max. Oke. Mungkin. Lebih ke salah gaul mungkin ya. Hmm. Ya, buat teman-teman juga belum ada yang bisa terhubung nih teman-teman di sini. Mungkin ada yang udah bisa menghubungi di sini. Ya. Akan saya ini kali nomor Ya, coba teleponnya dari kali ya. tim mungkin ada yang bisa langsung menghubungi, ada yang mau cerita kita bisa ngobrol-ngobrol langsung ya. Yang belum tahu nomor teleponnya akan saya ulangi. Ya. Nama admin saya adalah Nico Junius sahabatku. jangan. Jangan ya. Jangan dong, jangan. Baik. Jangan. Mungkin bisa langsung kalau ada cerita ya, mungkin bisa langsung DM ke Instagram Bung Ibot kali ya. Boleh. Di berapa Bung? Ibot T-nya 4. Ibot T-nya 4, mungkin bisa langsung DM sekarang. Bung Ibot akan menunggu ceritanya mungkin sekitar sebat ya Bung ya. Oke. Saya akan nunggu sebat, kita tunggu di DM requestnya Bung Ibot, nanti kita akan bacakan ceritanya. Baik. Tentang kerinduan, apapun konteksnya. Baik. Boleh sama pasangan, boleh sama mungkin sama binatang peliharaan. Mungkin sama teman baik, keluarga, mainan. Ya pokoknya sama keluarga itu boleh lah. Ya. Kita tunggu ya, saya sebat ya. Baik. Sambil menunggu kita jeda pakai satu lagu dari Nico Junius dan juga TP yang berjudul Cinta untuk Punk Pop Edit biasa saja. Biasa saja. Oke. Siapa? Bang Vincong minta Welly nggak ada ya? Tukang cukur. Masih Welly tadi ditanya. terus nggak ada Welly ya? Titip salam bang untuk jodohku ya Kristis 666 jodohnya namanya siapa? Bung Ficong, sudah ada pesan masuk. Oke, ini sangat cepat. Ya. Saya baru satu isep nih, belum Ya, sebat nih. Dari Astaga. Baniadam. Yang Pesannya pesan apa, Bung? tertulis adalah rindu sama orang tua yang tidak pernah ketemu karena ditelantarkan. Itu saja. Oh gitu soalnya. Astagfirullahaladzim. Itu saja. Bagaimana saya menyikapinya Bung ya? Kalau menurut saya ya, menurut pendapat saya, Iya. konteksnya adalah dia rindu banget sama keluarganya, tapi dia ditelantarkan oleh keluarganya. Lebih tepatnya orang tuanya. Ya. Yang dimana buat Discord aja bang, boleh. Kita coba, Discord. mau. Discord ya. Langsung aja ke Discordnya IEB. Iya. Be. Ada kan di deskripsi ya? Ada. Silakan langsung ke Discord kita ngobrol-ngobrol bareng ya. Boleh. Boleh. Idenya bagus. Boleh. Nama Discordnya adalah Raps Nonot. Raps Nonot. Oh iya, Raps Nonot. Tolong kepada rekan-rekan Momot bisa nge-share ya, mungkin link Discordnya ya, mungkin buat teman-teman di sini yang kita mau bisa bicara teleponan dua arah ya. Betul. Iya. Mana nih? Udah. Channelnya nih. Ada public voice dari ADL nih. Ayo. Udah masuk dia. Kita masukin kan? Ada. Ada yang private-nya nggak ya? Ini kalau satu masuk semua nih. Jadi riwah nih. Satu-satu dong, bikin private, dikirim ke private-nya, tendang ke Oh, private. udah ada 2 noh. Lu bikin room gitu bisa gak tendang ke private? Bisa Kan mesti gua, admin ya? Iya. Ah shit man, Ada 2 nih. ramean dong. Iya, makanya 3 noh. Mana ya? Gimana caranya guys ya? Ada nih. Call aja, di call, Oh kalau manual. Discordnya di call. Oh, baik. iya. Coba ya. Coba kita voice call ADL dari Adli ya yang pertama masuk ya. Itu laki-laki ya Bung ya? Laki-laki, Bu. Laki-laki, oke. Ya, Kita ya. langsung call aja ya ke Baik. Mas Adli ya. Kita Tolong sudah diangkat telepon. Mas. Ya. Halo Mas Adli.
Mas Adli. Lu udah speaker belum? Udah. Mas Adli. Makan ayam guys. Mas Adli. Oh belum ngangkat ya. Oh, belum ngangkat. Mas Adli, tolong diangkat Mas Adli. Telepon saya Mas Adli. Mas. Saya menelpon Anda Mas Adli ya. Ya kita cari yang lain kalau gitu ya. Baik. Waktu habis ya. Ya terima kasih Mas Adli, ini Baik, kelamaan nih responnya. selanjutnya ada Arfa. Ya makasih Bung Terima kasih Japet. banyak Bung Japet. Ada Arfa Zikri. Kalau mau Telepon. beli vape ke Vaporation aja. Makasih Thank you, Vaporation. Vaporation. Angkat. Bung Arfa. Bung Arfa. Kok seru banget streamingnya? Tidur aja bang, udah malam nggak apa-apa. Kalau capek, Bung Arfa. it's okay. Bung Arfa. Wah, Kok nggak bisa sih? Apa belum kalau belum temenan nggak bisa Pak? Bisa. bisa. Bung Arfa nggak bisa. Coba kita cari. Einoir. Ini ayam sisa guys. Pertama kita belum terhubung ya guys. Ayam goreng kan Arab beli. Ayam goreng sisa. Ibu juga beli ayam goreng sisa. Einoir. Gue cuma air fryer lagi doang. Panasin lagi. Einoir. Ayam buang. Kok nggak bisa Sa? Einoir. Masih goreng mujat. Masih goreng. Einoir. Wah, kenapa udah nggak bisa nih? Gue pengen cerita. Boleh. Mungkin sambil kita mencari ini ya. Baik. Nggak laku anjing tadi. Ini mungkin bukan cerita Bukan yang masuk Discord gila banget anjing. pasti cok. Ini bukan cerita horor. Cerita apa Bung? Bukan mistis apa ya? Pengalaman lah. Gue ceritain lah. Seks. Bukan. Boleh Bung. Silakan Bung Giri. Jadi waktu itu tahun pertama saya, semester pertama saya di kampus saya Oke. di Bandung. Namanya Akademi Pariwisata NHI Bandung. Ya. Kamera tengahnya nggak, kamera tengah. Sekali, biasalah teman-teman dari sama maba kan, sesama mahasiswa baru, sesama maba, kita ngumpul di taman kampus. Ya. Itu kayak tempat gimana kita mulai bergaul dengan teman-teman kan. Karena Seperti kita bundaran gitu? taman bundaran, taman buat itu ada taman, emang itu tempat ngerokok. Oke. Jadi emang mahasiswa diizinkan untuk merokok di sana. Jadi di sana tempatlah para maba yang merokok bergaul. Ya. Akhirnya saya mulai berkenalan dengan beberapa teman dari fakultas lain. Ya. Terus setiap hari kita melakukan aktivitas yang sama ketika lagi istirahat atau pulang dari kampus kita merokok di taman tersebut. Ya. Dekatlah kita. Karena kampus ini kan kuliah malam. Jam 4:30 sore sampai jam 8:30. Oh Bung Giri kuliah malam. Kuliah malam. Saya mohon maaf memotong boleh sedikit. Boleh. Abis ini kita bacakan yang di Discord, Oke, yang di boleh. Instagram aja ya. Ya. Terima kasih banyak. Lanjutkan. Ya. Terus di tempat kita taman tersebut setelah pulang kampus kelar kita main petak umpet. Oke. Iseng nih, ya namanya Iseng. anak maba kan yang Betul. baru lulus SMA kan. Ya. Main petak umpet yuk, gini di kampus kan malam-malam. Ayo. Jadi tamannya gelap. Taman tuh gelap, nggak ada lampu. Tamannya nggak ada lampu. Jadi kalau ngerokok tuh ya gelap-gelapan, cuma lampu dari orang yang lewat. Tamannya sendiri tuh nggak ada lampu. Ada kali kita kayak 19-20 orang gitu kita main petak umpet. Diam goblok. Kalau lagi cerita Nah, seperti tolong. itu saya kurang sadar gitu. Saya Agak meletakkan handphone saya di mana. oh. Jadi kayak ada pegang handphone pegang, keluar kampus pegang, cuman pas lagi duduk karena ngerokok apa taruh di samping situ, pada ngerokok semua. Pas main saya lupa. Ya.
Singkat cerita bermain di tengah jalan, saya kehilangan handphone saya. Oh Saya shit. nyadar ya, handphone gue mana ya? Jadi handphone ini saya cari-cari nggak ada. Sampai di titik di mana kita semua nyari. Oh, shit. Gimana nih? Handphone saya di mana nih? Apakah ada yang ambil atau salah taruh? Mungkin ya kan. Lalu satu teman saya menghubungi omnya. Ya. Omnya ini ada di Pulau Sumatera. Beda pulau. Oke. Di barat. Beda pulau. Coba deh, gue telepon om gue. Kayaknya om gue bisa bantuin. Oh, ada ilmu. Iya bu. Orang pintar. Oh, kayak gitu. Minum tolak angin. Pintar. Lalu ditelepon lah, dia cerita lah. Gini. Oke. Ya. Lalu omnya telepon saya. Coba mana teman kamu nih? Telepon lah. Halo, ya om. Ini gimana ya om? Nanya gini. Kamu coba dulu. Kamu coba itu di kampus kamu itu ada pos satpam dekat parkiran motor. Tahu dia. Tahu dia. Emang biasanya bosan dekat parkiran motor ya. Biasanya seperti itu ya, betul. Ya. Terus Jadi parkiran motor tuh di sebelah masjid. Ya. Dari masjid ke taman titik kita ngumpul ngerokok, itu tuh jaraknya kayak 300 meter, 200-300 meter. Oke. Lumayan. Jalan kaki tuh bisa 5 menit, 10 menit gitu. Oke. Oh, ada om. Di jalan. Orang-orang pada nyusurin. Sampailah kita di pos satpam deket Parkiran motor. Sebelahnya situ, itu ada pintu masuk masjid. Pintu masuk masjid. Jadi pintu masuk masjid, ini parkiran motor kita sini. Dia bilang, itu di dekat pintu masuk masjid, ada satu motor parkir. Ada satu motor parkir. Satu motor parkir depan pintu masuk masjid. Ya. Dekat masjid. Ya. Saya samperin. Terus om, di bawahnya ada tumpukan keramik. Keramik patah gitu yang tumpuk gitu, kayak mungkin bekas bangunan apa gitu. Ya. Kamu coba buka di balik tumpukan keramik itu. Ada. Kok bisa? Jangan-jangan Om yang nyolong. Kan di Sumatera. ya kan? Tapi ada spekulasi liar nih, Bung Ibot dan Ya. Bung Gary. Ya. Bisa jadi teman Bung Gary Ya. udah chat dulu ke omnya. Mungkin balik udah ke gap, mau ambil HP. Enggak, konteksnya dia menolongin. Jadi lagi nyari nih. Nyari kemana gitu. Nyari kemana ya udah nggak tahu. Hilang di mana nggak tahu. Jadi tidak ada penuduhan. Oh, iya siapa tahu gitu ya. Jadi nggak ada penuduhan nih, kayak kita nih hilang nih. Kayak gue ngaruh dulu. Ini gue salah di mana nih? Gitu. Dan dia bareng gue terus. Sampai akhirnya dia kayak, lu mau gue bantuin nggak? Ini gue telepon gue deh. Kan dia bisa aja dia. Tidak tahu juga. Apa dia mau ini ya? Gue bantuin. Membantuin tapi show kekuatan omnya ya. Padahal dia yang taruh itu. Iya, masa dia yang taruh, dia mau bantu dia kan tujuannya apa? Ya kalau dia yang taruh dia bilang kamu ntar bilangnya gini ya. Ya tapi dia ngambil dari awal. Ya mau show power. Ntar pura-pura dia yang kasih tahu padahal dia tahu tempatnya. Begitu ya? Iya, siapa tahu kayak gitu spekulasi liar. Biar nanti kalau ada kehilangan lain-lain lagi, lu pakai jasa omnya. Teman-temannya jadi percaya, oh si Gary pernah ketemu tuh. Si Om ini jago nih. Jadi studi bandingnya lu dulu nih studi kasusnya. Spekulasi. Portfolio. Portofolio. Gimana Bung Ibot? Kita udah Baik, saya sudah menyaring satu iya. dari beberapa ratusan pesan yang masuk ya, Bung. Ya. Ini baca apa nih? Kita Assalamualaikum lagi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Saya Bung Ibot. Saya Bung Brevi.
Oh, saya Bung Yuki. Oke. Oke. Ya. Jadi Ya, malam kita bahas di apa nih? malam hari ini kita membuka yang namanya Radio. Temanya adalah rindu yang ku rasakan. Oh ya. Langsung ngepoin aja. Kita Maaf. akan Sedalam itu masa dalam banget. Duh, tenggorokan. kita akan membacakan pesan yang masuk kepada chat yang ada di radio ini. Itu Instagram saya. Oke. Ya. Menarik. Kita tidak akan menyebutkan namanya siapa yang pesan, privasi orang. Kita sebut saja si C. Si C. Si C. C. Ya. Perempuan atau laki-laki, Bung? Biar kita bisa spesifikasi, bisa ada visualnya dari teman-teman yang mendengar nih. Saya tidak tahu, sepertinya wanita, sepertinya. Namanya apa, Bung? Kalau Cahyadi mah cowok. Bukan Cahyadi, beda. Cahaya Ila. Kok gue baca? Ya, tidak apa-apa, lupakan. Tidak apa-apa. Lupakan. Ya. Anggap saja perempuan. Ya. Ya. Isi pesannya adalah, Kak, cerita dong. Ya. Dong, Persoalan. enggak gitu. Belum. Persoalan anak. Oh shit, kita lupa loh itu loh. Ada sesi itu loh. Iya. Ya. Sesi ini temanya itu rindu, tapi di sesi curhat dong. Dong. Oh shit, Yes, been a long yes, time chat. I'm yes, sorry, my bad. Yes, that's right. Lanjut tuh. Oke, isi pesannya adalah Kak, cerita dong. Persoalan anak yang tak dianggap. Jadi, umur 3 tahun dititipkan ke pembantunya di rumahnya. Ketahuan pas mama saya alias pembantu di rumahnya, ibu kandungku buka suara terus ketahuan. Maksudnya? Sampai sini dimengerti? Tunggu. Coba dibaca titik komanya juga. Coba di breakdown. Orang tua. Umur 3 tahun. Jadi dia umur 3 tahun dititipin sama pembantunya. Oke. Terus dia tahu tuh pas emaknya alias pembantu di rumahnya itu ibu kandungnya. Oh, jadi ternyata tuh Ibu ibunya kandungnya itu membantu di rumahnya. Ya. Buka suara terus ketahuan. Tapi sampai sekarang ibu kandungnya beliau tadi mau menganggap saya sebagai anak kandungnya. Ya. Terus dia jijik dan akhirnya kita diusir dari rumahnya. Padahal saya sayang kakak sama ibu kandung saya. Tapi dia tega tadi tidak mau menganggap saya. Gara-gara Sampai yang aku gitu. Ya, sampaikan saja Kak, saya kangen. Nama ibunya Ibu Cynthia Handayani. Oke. Ya, udah gue. Itu bukan yang punya gue ya? Rindu. Itu bukan punya gue. Dengan Bung siapa? Dengan Bung Yuka, Saya Bung siapa? Bung Ibot. Yang lebih duluan di sini siapa? Saya yang minta ke Mas Japet tadi untuk antar. Saya juga minta Mas Japet tadi. Oh, baik. Sudah. Apa suruhnya nonton ginian, Bang? Sudah. Thank you. Baik. Apakah ada pendapat dalam isi pesan ini? Tapi sebenarnya tidak pendapat karena dia hanya ingin menitipkan salam. Ini pesan. Ya. Ini tentang rindu kan. Ya, tentang rindu kepada Ibu Cynthia Handayani. Iya. Semoga Anda mendengarkannya Ibu Cynthia Handayani. Baik, kita mencet lagi. Dari inisial K. Boleh saya yang baca? Boleh, silakan. Silakan. Judulnya adalah Kerinduan Adik Kandung yang Dipisahkan. Oh shit. Jadi gue 3 bersaudara. Oke. Gue anak kedua dan gue punya adik. Oke, anak tengah. Anak tengah. Ateng. Ya, gue sama Iya. gue sama adik gue kurang lebih beda 10 sampai 13 tahun. Dalam Oke. kurung gue sampai lupa. Oke, anggaplah 13 tahun. Iya, berarti ini udah lama banget Lama dia banget, sampai lupa. ya. Pokoknya pas SD gue ternyata punya adik baru. Nyokap sama bokap posisinya belum pisah tapi memang sering berantem. Tiba-tiba gak ada angin dan gak ada hujan. Nenek gue datang dari Kalimantan ke sekolah. Ke sekolah SD gue datang dari Kalimantan. Ke sekolah SD gue datang ke Kalimantan. Sorry ya guys. Gak ada angin gak ada hujan, nenek kakek gue datang dari Kalimantan ke sekolah SD gue sama bokap gue dan adik gue yang masih kecil kemungkinan 2 tahun. Ini pertama kali berarti first encounter. Oke. Dan tiba-tiba mau dibawa ke Kalimantan tanpa sepengetahuan keluarga. Oke. Nyokap gue posisinya kerja dan pas sampai rumah nyokap. Sorry, komanya agak susah ya guys. Oke. Gak usah ngecerek begitu, Bung Brevi ya. Tolong. Jangan emosi. Oh, sorry. Iya. Nyokap gue posisinya kerja dan pas sampai rumah
nyokap nangis karena adek gue gak ada di rumah. Oke. Oh. Jadi balik gawe tiba-tiba kagak ada. Iya. Neneknya bawa. BTW rumah gue di Jakarta dan sekarang adek gue di Kalimantan. Oh. Bokap naruh adek gue atau dititipin ke kakak bokap gue. BTW kakaknya tidak bisa menghasilkan anak. Oke. Dan akhirnya dia dirawat sama kakaknya bokap gue. Jadi bokap gue pindah ke Jakarta tanpa adek gue. Jadi dia bener-bener sama kakaknya mungkin udah 10 tahun. Gue gak ketemu adek gue. Dan nyokap gue udah berusaha buat ngelaporin ke pelindungan anak tapi agak ribet dan gak pernah ketemu. Jadi kurang lebih kalau misalkan gue ringkas, permasalahannya adalah dia punya adek yang sebenarnya ada gitu. Cuman karena orang tuanya pisah, adeknya dibawa ke Ke Kalimantan. Kalimantan sama bokapnya. Lalu Jadi sampai sekarang nggak ketemu. karena kakak bokapnya nggak bisa punya anak. Iya, dititipinnya ke sana. Ya. Jadi gimana pendapatnya? Tanggapannya. Dari Bung Ibas atau Bung Devi dulu, dipersilakan. Tanpa mengurangi rasa hormat, ini serius ya nggak bercanda. Tanpa mengurangi rasa hormat sebenarnya secara moral enggak sih. Secara moral kasihan dari si pengirim pesan ini ke DM dan juga dari adenya karena kan namanya hubungan darah kan. Ya, melekat. Ya, tapi kan itu juga ada kepentingan ya kalau gue lihat ada kepentingan dari yang bawa ke Kalimantan atau siapa ya. Supaya mungkin siapa tahu dari segi finansial bisa tercukupi karena mungkin kan kalau anak kebanyakan kan orang kalau kebanyakan anak kan jadi takut nggak keurus gitu. Terus juga untuk menyenangkan kakak bapaknya ya supaya bisa punya keturunan dan siapa tahu hidupnya lebih terjamin juga gitu. Mungkin ya gitu kali ya, tapi ya kembali lagi ya itu bukan ranah kita, itu ranah pribadi dari sang pencurhat nih, pencerita. Tapi pasti ada kerinduan yang dalam di sana. Ya gue cuma bisa berdoa semoga kedua belah pihak sama-sama dipertemukan dan juga diberi kesehatan kali ya. Semoga nanti suatu saat nanti bisa sama-sama sukses. Amin. Terus bisa jadi cerita indah nanti ketika udah bertemu. Amin. Ada Dari saya, dari Bung Ibut? menurut saya yang ingin saya jelaskan semuanya sudah dijelaskan oleh Bung Brevi. Oke, mungkin Jadi saya langsung skip. mau menanggapi ya. Ya. Ya, kalau misalnya kita dari studi kasus yang kita lihat kali ini dan permasalahan kali ini sebenarnya satu hal yang saya yakini seumur hidup saya, orang tua itu tidak ada yang berniat jahat ke anaknya. Betul. Selalu keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik menurut mereka. Iya kan? Kenapa halnya gitu? Makan mas. Keputusan terbaik menurut mereka pada versi itu. Mungkin karena mereka memutuskan untuk berpisah dan kebetulan anak yang kebetulan tadi pengirim sender menjadi korban berpisah dengan adiknya. Ya semoga diberikan ketabahan untuk dan mudah-mudahan ada obat rindu ya. Untuk bisa bertemu ya. Tapi satu pelajaran yang bisa dipetik, mungkin kita sebagai anak-anak yang belum berkeluarga dipastikan dulu secara financial, mental, agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi kelak kepada generasi di bawah kita. Ini sebenarnya ada pesan yang bisa disampaikan sih dari gue yang sudah tidak muda lagi ya. Yang menjadi alasan juga ya. Menikah itu azasnya tuh bukan cinta doang. Yap. Menikah ya azasnya tuh ada tanggung jawab, ada trust, ada financial, ada komitmen. Banyak hal kalau menikah tuh. Karena menikah apalagi berkeluarga punya anak namanya tuh? Berketurunan lah ya. Iya. Itu Membiak. membiak. Pokoknya mempunyai keturunan tuh bukan satu hal simpel yang orang bilang tuh banyak anak banyak rezeki. Itu betul kalau semuanya sukses dan dididik mungkin atau dibesarkan dengan baik. Atau mungkin ada faktor luck juga ya. Tapi banyak perhitungan, banyak pertimbangan yang harus dipertimbangkan dulu sebelum memilih mempunyai keturunan. Contoh finansial, yang paling penting tuh finansial atau juga kesehatan jasmani rohani. Terus juga kesiapan. Kadang-kadang kita udah siap finansial, mental belum siap. Kadang mentalnya siap pengen buru-buru punya anak, duitnya kagak ada. Jadi yang mesti dipertimbangin itu, jangan cuma punya mindset kayak zaman orang-orang kolot gitu loh. Banyak anak banyak rezeki bang gitu. Karena memang tidak sesimpel itu ya. Ya, Karena hidup nggak sesimpel itu. permasalahan yang kompleks. Dibandingkan kita berpikir banyak anak banyak rezeki, kenapa kita sebagai calon orang tua kita menjadi
rezeki paling besar untuk anak-anak kita yang Iya, kelangkaan iya, lanjut. iya, 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 itu. Iya. Mungkin pesan terakhir sang pengirim, jangan bersedih, Jangan bersedih. tetap berdoa, jalan hidup Iya. Anda semoga kelak akan bertemu. Yes. Ya, kita tunggu cerita berikutnya dari mungkin ada yang mau DM lagi dari ke Bung Ibot. Baik. Yap. Tadi bukan scam ya, Discord gak bisa telepon tadi. Karena kita pengen banget juga ya ngobrol langsung sama teman-teman curhat dong. Jadi pengennya dua arah gitu, biar ini kita jadi kesannya nggak ngarang Bung Ibot, betul ya? Benar, ini benar. Ini dari berapa FM? Sorry, aku tadi 1975 FM. 1975 FM. 1975. Ini menarik nih. Nama band. Dari inisial U. Pria. Ya, pria. Bung Vicong mungkin ingin membaca? Temanya kerinduan atau LDR mungkin bisa ya. Bersama pasangan. Iya, sama Menarik, pasangan. menarik ya Bung, menarik ya Bung. Menarik. Topik yang paling Untuk saya yang pernah LDR menarik. Masa dia gitu? Menarik. Maksa. Terus diem. Bikin orang hype ditinggal. Gini, judulnya dari kata beliau gini, rindu dengan perempuan yang berbeda kota. sebuah judul yang indah. Iya. Shit. Rindu dengan perempuan beda kota. Kenal di salah satu sosial media, mulai menjalani pendekatan dan akhirnya saya menemui dia di kota dia tinggal. Selama di sana, merasa senang, bahagia, serasa pacaran. Tapi setelah saya pulang dari kota asal, mulai renggang. Shit, jarak nih. Mulai renggang komunikasi. Saya tambahin maaf. Jujur sedih katanya. Selama ini rindu hanya dipendam saja sendiri. Ini kita bisa menjawab secara simpel sebenarnya. Ya. Nah ini nih sulitnya Bung. Kalau kita dua arah tuh sebenarnya saya mau bertanya Bung sama beliau nih. Oke. Udah pacaran belum? Tadi Belum pacaran ya. Tadi Terus konteksnya apa nih? Teman doang kah atau PDKT kah? mungkin Kan dia sudah menimbulkan rasa-rasa cinta. Betul, tetapi dia ingin betul. mengungkapkan rasa cintanya tapi tidak bisa. iya. Cuman kan kalau hubungan tuh dua arah Bung. Jadi mungkin si cowok menganggap deket, ceweknya menganggap friendzone. Mungkin. Kan bisa jadi Bung. Benar, tapi at least kalau misalnya kita cinta dengan seorang, kita sampaikan terlebih dahulu. Terkadang orang takut itu bukan mengungkapkannya. Saya jadi Begini Bung. maaf. Begini Bung. Ya maaf. Ya, teman-teman listener maaf ya. Maaf Bung ya, sudah pagi ya. Ya, Maaf ya. Ya, kurang tidur, capek. Kita harus membakar rokok Bung. Coba dirangkain dulu ya, Ini merokok terkadang menjalin kata-kata dengan baik Bung. Ya. Begini Bung. Masa temennya gak ngeh jadinya. Ya, kita ulang ya dari Bung Ibot. Kita ulang ya, coba. Gimana Bung Ibot? Bung Ibot ya, coba. Ya. Sekali lagi ya, Terkadang saya perhatikan ya Bung. orang ingin menyampaikan cintanya karena takut begini Bung. Ya mau Bung. Ini coba lagi coba. Bung. Rokoknya masih Wajar Bung. Ini Ya, saya ini sih nggak jam 2 live, Bung. pagi. Bisa di-tag, bisa di-tag. aman. Bisa di-tag. Oh Bung. Terkadang Begini Bung. Terkadang pria beda ya. Pria itu Enggak kok beda-beda sih. Makanya, Tadi Bung, makanya, setiap diulang beda-beda mulu. sorry Bung Previ, kasih Ya. waktu dulu. Oke, maaf. Bung Ini Indra, sorry. dalam, ini soalnya agak susah saya ini. tidak bisa mikir baru ngucap, saya langsung ngucap Bung. Gak bisa Bung, saya pikir dulu Bung. Oke, Ntar Bung. lupa. Terkadang pria ingin Basio, pria itu ketika ingin mengungkapkan rasa cintanya bukan takut dengan jangan ketawa ngentot. Ya, Gue oke. udah mau selesai bangsa. Ya. Masa kalimatnya gitu sih? Sorry. Coba ya, lurusin Bung, maaf Bung, lurusin. Gue boleh ketawa, tampar gue buat. Oke. Dah. Agak kenceng dikit biar gue agak marah. Agak kenceng, biar gue marah, biar gue gak ketawa. Oke. Bung Niko, Gak boleh ketawa ya, serius ya? Ya. Baik. Ayo. Yuk, silakan. Bung Ibot, kasih waktu. Ya.
terkadang kita tidak takut. Sini duduk dulu, Bung Niko. Sini duduk dulu. Sabar. Gini, Bung. Episode selanjutnya mungkin. Ya. Tadi kan dia bercerita tentang kerinduan Kerinduan. yang tidak bisa dia lepaskan karena jarak. Betul. Tetapi Bung Brevi tadi bilang harus ada 2 POV. Iya. Tidak tahu secara detail. Ya siapa tahu dari pihak laki-laki suka atau merasa Ya. dekat sebagai PDKT, Ya. tapi dari pihak perempuannya merasa ini teman doang, friendzone. Banyak terjadi loh hal-hal tersebut banyak terjadi loh, Bung. Ya, maksud saya adalah ketika kau mencintai seseorang, ungkapkanlah rasa sayang kau kepada seseorang itu. Betul. Lebih baik menyesal karena ditolak Daripada dipendam tapi tidak tahu jawabannya sama sekali. itu maksud saya, Bung. Itu maksud saya, Bung. itu. At Ya, least kita tahu jawaban dari orang tersebut. Atau kalau gue sebagai POV punya jawaban beda. Mungkin ada orang yang itu nggak salah ya, Badai itu nggak salah, benar juga kata Bung Ibot. Tapi ada juga yang kalau gue tuh pakai insting, Bung. Oke. Gini, gue tuh punya insting gini. Gue bisa tahu nih cewek suka atau enggak dari beberapa variabel. Baik. Contoh, balas slow respon tuh menurut gue udah nilai minus. Benar. Dia tidak tertarik. Ya, Atau mungkin balas ada yang prioritas lain. Iya. Misalnya dia bilang BRB ya, mau ini dulu, tiba-tiba seharian nggak ngabarin. Besok kalau nggak dicat nggak chat kita. Nah itu menurut gue udah lampu merah. Lampu kuning ketika ya hilangnya misalnya 4 jam baru bales, 3 jam baru bales, itu masih kuning lah, belum hijau belum merah. Tapi kalau balasnya cepet, terus dia chat kita duluan nanya, kalau kita nanya balik, menurut gue tuh udah hijau tuh. Jadi kayaknya gue sebagai cowok tuh harus kita sebagai cowok tuh harus punya insting lebih ke situ tuh. Jangan kalau lagi ngapain, lagi makan, end of conversation, dia nggak nanya balik, terus diajak ketemu susah misalnya, banyak alasan, tapi lihat di Instastory dia pergi sama teman-temannya sama. Terus apalagi kalau dia itu nanti kalau udah sampai rumah kabarin ya, nggak dikabarin, sampai besok hilang. Nah itu menurut gua kita udah harus bisa mundur dari situ tuh. Tapi bukan berarti sekali doang kalian mundur, itu mah nggak usah jatuhnya. Cuman kalau berkali-kali terjadi, terus juga itu repetitif, ya udah kita sebagai cowok harus punya insting tahu diri. Itu terkadang Gitu. kode dari wanita untuk tidak melanjutkan hubungan tersebut. Gitu. Jadi menurut kita endingnya adalah sampaikan rindu Anda kepada wanita yang Anda cintai sebelum wanita itu di bahu lelaki lain. Ya, tapi itu paling bagus sebenarnya, paling real kayak Ibot. Mendingan lu nyatain, lu tanya nih. Misalnya udah sebulan atau udah berapa lama bilang, gue suka sama lu nih. Mau gak kita jalan gini. Jadi kayak lebih akhirnya jelas. tolak ya? Iya. Yang penting kita tahu jawabannya daripada kita menyesal selamanya. Daripada kita mati penasaran. Mati penasaran? Kalau versi saya selalu sama, Bung. Kalau misalnya saya sudah punya interest dan sudah merasakan punya koneksi, sudah spend waktu bareng, tidak perlu menyatakan perasaan, tapi bertanya. Iya. Lu ngelihat gue sebagai apa sih? Itu juga boleh. Jadi punya kejelasan. Halus. Jadi apakah sebagai teman jalan aja, apakah ada kemungkinan buat ke romantic line, ataukah ada kemungkinan untuk ke jenjang yang lebih serius? Itu kan sesuatu yang harus dipastikan sebelum berpisah. Iya. Karena di saat renggang kita tidak tahu siapa yang ada di dekatnya. Betul Ya. sekali. Betul. Ya kan? Apa mungkin sekarang kekosongan yang tidak kamu isi setelah digantikan orang lain? Mungkin saja. Betul. Yang tersisa dari perasaan kamu sekarang hanya rasa rindu dan penyesalan. Iya, betul sekali. Itu dia. Semoga terjawab ya. Ya. Apakah Bung di sini pernah memiliki pengalaman tersebut? Oh saya pernah. Jadi Dimana kayak tidak tahu ini hubungan sebatas teman saja atau romantis atau kadang-kadang kita sebagai kaum pria tuh suka terlena, Bung, sama butterfly era ya. Kadang diajak ke jalan sama kita mau, tapi besok di chat ngilang. Kadang kita hilang dia ngechat dulu. Kadang tuh cewek ada yang suka main tarik ulur tuh. Cuman kalau buat saya pribadi menjalani hubungan kayak gitu tuh bukan buang waktu doang, buang energi, buang duit juga. Yang paling penting sih buang ini ya capek-capekin mental gitu. Jadi mendingan kalau udah ada sinyal yang kurang bagus back off gitu. Ini ada yang mengirim pesan, Bung. Iya. Pesan kepada saya. Ada yang mengirim pesan kepada saya.
untuk menitipkan salam kepada orang tuanya. Boleh. Itu juga boleh. Nice. Karena Anda Siapa tidak tahu orang tuanya menonton ya. ya, mungkin akan saya sebutkan nama dari pengirim surat Gak tersebut. apa-apa nih, gak apa-apa. Nggak apa-apa, karena dia tidak menyebutkan nama orang tuanya. Oke. Apakah itu logis? Nggak tahu sih. Nggak usah. Oke, baik. Inisialnya adalah J. J. The England is J. Berarti kita kalau ceritain menyampaikan pesan ini, kita tidak tahu ini pesan dari siapa dan untuk siapa ya. Iya juga sih. Kalau misalnya dia menyebutkan pesannya untuk siapa, namanya terus akan kita sampaikan. Tapi dia tidak tertuliskan namanya. Tapi dia dari J untuk orang tua J. Ya. Ya. Ini J banyak ya, geng. Tolong sampaikan rinduku kepada orang tua. Tidak bertemu selama 5 tahun. Saya di UK alias England dan orang tua saya berada di Depok. I love you mama papa, thank you. Itu saja. Itu saja. Semoga rindu Ya, untuk- tersampaikan. Untuk orang tuanya Jay, semoga rindunya tersampaikan ya. Ya. Semoga untuk Jay diberikan kekuatan juga Ya. dan rasa semangat untuk menjalani Betul. dan untuk melanjutkan studi atau apapun yang dikerjakan di luar Kita negeri. di England ya. Semoga nanti balik Indonesia membuat orang tuanya bangga. Baik. Amin. Yap. Ya. Masa jontol bukan dong. Ini sangat menyakitkan menurut saya. Oh shit. Inisial A. Hah? Inisial A. Iya oke. Rindu dengan sosok seorang ibu Ya. yang sudah tidak ada. Selalu iri melihat anak yang masih ada ibu. Silakan Bung Ipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini salah satu persoalan yang jujur saya belum pernah mengalami. Ya. Bahkan seperti anak-anak yang lain, saya tidak bisa membayangkan dunia tanpa ibu. Sangat berat pasti. Tapi percayalah, semasa hidupnya kebahagiaan terbesar dari seorang ibu adalah melihat anaknya bahagia. Betul. Ya. Ya. Jadi yang bisa kamu lakukan untuk mengobati rindu hanyalah berdoa Yes. dan berusaha sebaik mungkin untuk bahagia. Yes. Karena kalau kamu bahagia, dia di sana juga akan lebih bahagia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Al-Fatihah ya. wabarakatuh. Al-Fatihah. Semoga bisa membanggakan orang tua ya yang udah ditinggal sama orang tuanya semoga bangga lihat di sana di atas udah anaknya di dunia sukses, sehat, bahagia gitu ya. Oke. Ini ada yang menarik lagi, Bu. Ya. Mungkin dua sebelum kita mengakhiri ya. Ya, ya. Dua terakhir ya. Ya. Inisial W. W. Wei, Winson? Bukan. Wilson? Bukan. Gue mau curhat lu. Oke. Cewek gue tukang selingkuh. Oh shit. Tapi dia nggak mau putus. Ya. Gimana tuh Bot? Bingung gue. Tapi berarti si W ini, laki-laki W ini dia ingin putus sebenarnya ya. Ya. Tapi ceweknya nggak mau. Nggak mau putus. Dalam kurung tukang selingkuh. Kalau dari observasi saya, Bung sekalian ya, si Wei ini adalah orang yang rasa empatinya lebih tinggi daripada rasa respectnya terhadap diri sendiri. Ya. Bagaimana Bung Yuka? Saya tidak nyampe. Dia nggak. Gak apa-apa. Jadi- Mungkin dengan bahasa yang lebih Oke, Jangan bahasa general lagi ya. saya coba sederhanakan Bahasa mungkin. tongkrongan, bahasa tongkrongan. Dah kagak ada ngargain diri sendiri. Oke. Banyak kasihan mulu. Oke. Oh, dia kagak banget sayang sama diri. Dia mikirin sayang dia mikirin sama perasaan orang lain terus. Kagak ada. Iya. Apa-apanya juga kagak enak. Iya, Ya, kalau kata elah. Jaksel mah kagak ada self love. Ya, Iya, elah kagak gitu. begitu caranya brother nih, gue kasih tahu lu biar enak brother ya. Yang pertama, lu harus memperdulikan diri lu sendiri brother sebelum orang lain brother. Karena lu yang mengatur diri lu sendiri. Udah orang lain mau ngapain B, biarin aja. Kecuali orang-orang terdekat lu. Kalau misalnya orang B udah nyakitin lu sakit B, ngapain lu bikin pusing? Dah gua kata. Iya, walaupun dia pacar lu ya, mengapain kalau cuma nyakitin? Pacar mah saling support sih. Iya. Saling usah pusing. Thank you Sulpi Karaprianto. Manja. Terima kasih. Kagak usah dibikin pusing. Satu mangkok. Apa yang dibikin pusing? Seribu. Yang penting apa? Ya, seribu. Sayang diri sendiri. Iya. Udah. Bah, gitu. Nyatanya orang yang tidak bisa menyayangi dirinya secara utuh tidak bisa menyayangi diri orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. It's okay. Ini adalah terakhir dari Enggak pede. dari A. Udah keserimpet, Bro. Ini mungkin gue bahasa tongkrongan gue be ya. Biar lebih enak aja. Ya. Woi Kak, tolong inisialin Y. Mau nanya nih.
menurut lu indikator gua tahu cowok mau nikahin cewek itu apa aja ya? Jujur, lumayan trauma sama cowok, soalnya selalu selingkuhin dan rata-rata Sorry, ini cewek nih ya. wanita. Indikator mau nikahin seorang lelaki. Ya, kita ulang kali pertanyaannya dengan Oke, sorry. bahasa beraku kali ya. Hai kak, dalam kurung tolong inisialin ya kak. Oke. Inisialnya A. A. Mau nanya dong, menurut kakak indikator buat tahu cowok mau nikahin cewek itu apa aja ya? Indikator. Oh, kalau dari POV cowok kalau mau nikahin cewek ya? Iya. Oke. Sejujurnya lumayan trauma sama cowok karena selalu diselingkuhin dan rata-rata abusif. Takut nggak ada ujungnya. Abusive. Abusive itu Abusif apa abusive? Abusive. Oh, abusive. Ada Kekerasan E-nya ya, oke. Sikat Bung Geri. Ini dari pandangan pribadi saya ya. Ini sekali kita menutup segmen kita pada pagi hari ini. Mungkin yang pertama kita harus melihat latar belakang dari ini langkah-langkah yang sifatnya untuk meminimalisir hal abusif dan selingkuhan terjadi. Penting untuk mengetahui latar belakangnya dulu nih. Entah dari pendidikan keluarganya, pekerjaannya, kegiatan sehari-harinya. Itu dulu yang perlu diketahui dulu pertama sih. Ini kan langkah-langkah untuk preventif dan meminimalisir hal tersebut terjadi gitu loh. Kita tidak bilang misalnya oh nih datang dari keluarga yang baik, rajin beribadah dan semua apa, tidak pernah punya pacar sebelumnya misalnya, tapi ini pasti tidak akan selingkuh, belum tentu. Gitu loh. Tapi kita hanya bisa meminimalisir hal tersebut dengan cara memberikan filter-filter ke dalam pemilihan lelaki ini gitu. Karena pada ujungnya lagi adalah kita akan balik melihat menjalani sebuah hubungan adalah sebuah pilihan. Gitu loh. Trauma. Rasa trauma itu butuh waktu untuk bisa hilang dari dalam ini ya, dalam diri sendiri gitu. Butuh waktu. Intinya kita harus berani membuka diri lagi kepada orang yang baru, membuka hati untuk mencoba mengenal orang yang baru, tapi bukan berarti langsung menerima mentah-mentah, tapi coba mengenal lebih dalam dulu sebelum maju ke tahap berikutnya. Tapi mungkin ada tanggapan lain dari Bung di sini. Mungkin dari Bung Revi. Kalau dari POV saya ya, mungkin dari ini kali ya, dari tingkah laku kelihatan ya. Mungkin dari dia ngenalin ke orang tua atau enggak, dia pernah ngomong secara langsung atau tidak, misalnya nanti aku mau nikahin kamu atau gimana, kan bisa juga. Sorry saya potong Bung, tapi mengajak pasangan ke orang tua itu juga salah satu langkah yang serius ya. Serius dong. Karena menurut saya pribadi menikah tuh bukan dua insan doang Bung, tapi dua keluarga dan dua dunia. Kenalin ke teman-temannya. Tapi tidak dua agama? Bisa, sekarang bisa dilakukan itu Bung. Ada caranya itu Bung. Bisa, ada caranya. Ya. Apa itu? Sebenarnya kalau ada niat selalu ada jalan. Baik, lanjutkan. Ya. Ini inisial A tuh Anin. Bukan. Maaf ya. Itu podcast saya, Bung. Ya, mohon maaf. Tidak mohon- apa-apa, tidak apa-apa. Mohon maaf. Salah. Ya. Sebenarnya dari ngenalin ke teman-teman, mengajak dia ke dunia kita. Kita diajak juga ke dunia dia. Itu mungkin salah satu tingkah laku atau habit-habit yang kelihatan ini orang serius atau enggak. Keluarga pastinya mengenalkan, sebaliknya juga kita diperkenalkan. Keluarganya ya. Iya, atau juga ada obrolan langsung, mungkin kita membahas secara serius. Mau gak nih kita bawa hubungannya ke jenjang lebih serius. Tapi sekali lagi, menikah itu bukan tuntutan, menikah itu adalah kesiapan. Jadi kalau misalnya belum siap tapi udah dituntut, mendingan saranku jangan. Saran saya jangan, karena puji Tuhan mudah-mudahan insya Allah menikah itu cuma sekali. Gak ada cerai.
Karena ada tuh kalau menikah di agama saya Bung ya. Biarkan maut yang memisahkan. Gitu. Jadi jangan dipisahkan oleh keributan, oleh anak, oleh duit, oleh masalah orang-orang ketiga. Jadi mudah-mudahan pernikahan itu menjadi satu momen yang sakral yang cuma dilalui sekali gitu. Jadi kenapa sampai sekarang saya tidak menikah? Karena saya belum siap. Nah, it's okay. Mungkin dari saya itu, mungkin dari Bung Yuka adalah yang lain. Dari saya sendiri saya ingin menggarisbawahi beberapa pernyataan dari Sulfikar Aprianto. saudari yang berinisial A. Ya. Yang pertama dia bilang dia mempunyai trauma. Trauma adalah bukan sesuatu yang bisa dikecilkan, Ya. bukan sesuatu yang bisa kita sepelekan. Ya. Tapi apakah itu sesuatu yang harus diselesaikan? Ya. Harus. Pertama mulai dari diri sendiri. Apabila trauma tidak diselesaikan, apa yang terjadi? Pasangan selanjutnya akan menjadi korban atas keraguan-keraguan yang tidak pernah dia lakukan. Betul begitu? Betul. Betul begitu? Betul. Jadi seperti itu. Traumanya mesti diselesaikan, lalu baru memulai hubungan dengan orang yang baru agar tidak mendapat dosa keturunan dari hubungan yang sebelumnya. Sampai sini paham? Paham. Paham. Pertanyaan selanjutnya adalah indikator. Indikator adalah beberapa hal yang membantu untuk menentukan apakah orang ini ingin menikah atau tidak. Benar begitu juga? Betul, Pak, ya? betul. Yap. Pertanyaannya seperti itu. Indikatornya ada beberapa. Lanjut Bung. Lanjut Bung. Yang pertama sudah pasti perkenalan kepada keluarga seperti yang disebutkan oleh Bung Brevi, perkenalan kepada teman, perkenalan kepada orang-orang sekitar, perkenalan kepada publik, seberapa bangga dia, Oh shit, itu penting sekali bukan? ya kan? I'm happy with you. Ya. Tapi memang mungkin ada juga, maaf saya potong Bung. Mungkin ada juga yang pengen keeping hubungannya di private life, ada juga. Iya, tapi tidak bukan berarti dalam sosmed doang, tapi di saat ketemu orang, ini loh cewek gua. Oh iya, iya, iya. Ini loh cewek gue ditanya Ini siapa? pacar gua. Ini loh pacar gua. Iya, 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 Gitu. iya, iya. Itu salah satu indikator keseriusan. I'm proud to have you. Itu adalah satu indikator penting. Ya, ya, ya. Ya. Yang kedua, apakah dia sudah selesai Yang dengan ketiga. Yang ketiga, apakah dia sudah selesai dengan masa lalunya? Oh iya benar. Masa lalunya apakah masih suka di bring up? Dibawa kembali. Dibawa kembali. Ya kan, di dalam pembicaraan, di dalam conversation, apakah dia sudah siap untuk menjalin hubungan dengan kamu? Ya, Jadi dia tidak melihat ke belakang tapi masa depan selamanya bersama kamu. Yang keempat, apakah dia bekerja keras? Sampai pertanyaan nggak sampai 4 tadi? Nggak sampai 4 nanyanya. Indikator kan? indikator. Oh, dicabangin Iya, lagi. iya. Oke. Apakah dia bekerja keras? Karena masa depan itu diperlukan memerlukan pria yang bertanggung jawab. Ya, ya. Dalam segi finansial, tanggung jawab adalah indikator paling penting untuk menjadi kepala keluarga. Tanggung jawab kepada diri sendiri, Ya, ya. tanggung jawab kepada financial, that's tanggung right, jawab that's kepada right. masa depan keluarga, tanggung jawab kepada anak. Dari dia bertanggung jawab kepada hal kecil, itu udah indikator kalau misalkan dia siap untuk menikah dan ke jenjang selanjutnya. Itu dulu berarti ya. Yes. Kalau misalkan tanggung jawab tidak ada, no. Baik, baik, baik. Gitu. Apakah ada lagi? Yang kelima, pastikan keluarganya menerima. Ya. Karena seumur hidup keluarga dia adalah keluarga kamu juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tutup dengan saya ya. Ya. Jadi tadi apa pertanyaannya? Closingnya unschool lah. Indikator dan traumatik. Ya. Dia trauma karena diselingkuhin terus. Baik, baik, baik. Coba Bung Yuka, saya ingin mengetes kemampuanmu terlebih dahulu sebelum kita menutup segmen ini ya. Ya, ya. Stop bilang indikator yang kedua apa, yang ketiga apa ya? Tidak. Saya lupa. Tidak. Saya lupa. Saya ingin menanyakan. Ya. Detailkan secara lebih gampang lagi arti indikator itu apa? Hanya menguji patokan, patokan. Iya. sinyal, Sinyal. atau ya itulah, itulah. Indikator. Seperti kita mau ketemuan di tengah jalan. Woi, lu di mana? Bawa pohon. Patokan. Patokan. Ya. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, jadi Kalau misalnya logika unschool ini tidak bisa relate sama kalian. Tapi nggak apa-apa ya. Kita coba. kita begini coba, kita coba. sahabat-sahabat. Sahabat-sahabatku yang sedang trauma. Ya. Trauma. Itu lebih ke Sherlock ya mas? Ya. Ya.
Trauma, setiap orang pasti melewati masa-masa traumanya, betul? Setiap orang pasti mempunyai traumanya masing-masing, betul? Setiap orang pasti akan mengikhlaskan bagaimana trauma tersebut hilang di masa lalunya, betul? Betul. Kalian sudah pada besar. Ya. Kalian bisa mengatasi trauma kalian masing-masing. Ya. Sorry, ganti mode dulu ya, mode bahasa Bekasi. Ya, jadi gini brother. Kalau misal udah punya trauma, lu mah kagak usah lu pikirin lagi, lu udah pada gede nih ya. Lu bisa yang namanya ngurusin diri lu sendiri. Lu bisa bagaimana caranya lu nyembuhin rasa trauma lu itu. Brother, lu pernah denger kagak filosofi zaman dulu pernah berbicara? Udah pernah itu. Namanya Jende Ak. Jende apa betul? Jende Ak dia pernah bilang, must life go on. Life must go on. Life must go on. Hidup harus terus berlalu. Kagak usah lu hidup di balik-balik rasa trauma lu, Jadi brother. berjalan bukan berlalu. Berjalan terus, melangkah ke depan bukan ke belakang. Hidup cuma satu kali, mati nggak tahu kapan. Nikmatin hidup lu sebelum lu mati. Nyari apa sih Mas? Indikator Ini. pria ingin menikah. Indikator Ke jenjang yang pria serius. ingin menikah ke jenjang yang serius. Iya. Misal lu pengen nikah nih, indikator lu apa? Kok nanya gua? Sabar, gua harus tahu POV lu dulu. Tadi udah gua bilang kan ada berapa poin tadi? Begini, kalau misal gua pengen nikah nih, gua pas lihat situasinya dulu dong. Situasi, tempat, kondisi. Gak mungkin evaluasi, Oke. gak mungkin. Situasinya gua beda agama. Lanjut kagak? Lanjut. Pacar gua 13 tahun. Lanjut kagak? Lanjut. Gua pengen seriusin kagak? Seriusin? Lanjut. Kemana ya? Poin lu kemana? Sabar. Terkadang kita pengen menuju ke lokasi itu, kita harus muter-muter dulu. Oke. Betul begitu? Iya. Lu misalnya OTW nih, dari sini nih Cibinong. Lu mau ke Depok. Banyak jalan menuju Depok. Dapat mengerti? Sampai sini aman? Apa tuh? Ya. So teman-teman, lupakan trauma Anda. Life must go on. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin radio dari Bung Gary, Bung Yuka dan juga Bung Ibot yang udah menyampaikan banyak POV ya. Sorry, Bung Dan Brevi. juga- Ya. Nanti kita akan lapor ke atas. Ya, makasih banyak buat teman-teman semua yang udah dengerin. Jumpa lagi nanti di radio berikutnya bersama bintang tamu yang gak kalah seru dan tetap di channel yang sama di 97,6 FM bersama gue 1975 FM di acara radio, di acara curhat dong. Sampai jumpa. Sebagai penutup kita ada lagu baru dari Mr. Aloy yaitu Kita ke Sandal. Let's go. Ini lagu penutupan dari kita ya. Sandal yang hilang, rasanya sedih sekali. Sandalnya kemana? Kita kemana? Jangan lupakan sandal yang hilang. Di manakah sandal? Hampir mati karena sandal hilang di masjid. Jangan lupa sandalku. Ayo cepat cari. Semua let's go. Cerita sandal kaca selalu bersama. Selalu dicolokkan. Berisik juga ya. Orang lu bayangin lagi nonton berisik kan itu berisik. Dari radio lagunya rusak. Itu ini lagu penutup. Penutup. Hari-hari beda berarti ya? Lagu penutup kuping itu lagu. Kuping penonton nutup itu. Sebenarnya kita ada bintang tamu spesial lagi. Ya. Kita panggilkan saja Kakak Sleng. Kan lu paling bener nah ya.
Pindah berkala rumah ke rumah lo. Lagi cover lagu India. Bukan kakak slang. Lagi cover lagu Lagi India. cover. Lagi cover. Lagi cover lagu India. Kalau ngomongin Kakak Slang featuring Nisa Halo. Lo Kalau apa? ngomongin kakak slang nggak kayak gitu. Sini lo. Iya bukan kakak saya nggak kayak gitu, kakak saya nggak kayak gitu. Lo sini lo. Lo nyanyi bareng gua lo. Itu kakak slang. Lu mau nyanyi lagu apa? Lu mau nyanyi lagu gua? Mau lama nih ngomong kayak gini. Enggak, ini Bim nih bindeng. Enggak. Kakak saya kayak gitu lu. Gila. Gue bim. Oh ya Bim. Dia kakak. Lu mau nyanyi lagu apa? Ngomong nyanyi. Di saat kita berpisah. Salah lagu. Hangat kita. Dan mulai memainkan Cerita lama yang Sasa. kita nyanyi. Bahasa Mandarin. Tapi tak sepatah kata yang bisa terucap. Hanya ingatan yang ada di kepala. Hari berganti, angin tetap berhembus. Cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh. Kenapa kalau bikin dia kayaknya sama dengan gua ini? Kan belum. Daun-daun tetap tumbuh. Ternyata banyak kata yang bisa terucap. Hanya ingatan yang ada di kepala. tak ding ding. Di malam yang dingin dan gelap sepi, benakku melayang pada kisah kita. Terlalu manis untuk dilupakan. Kenangan yang indah bersamamu, tinggallah mimpi. Maafkan aku menduakan. Enggak, itu mess up biasanya kan ganti lirik. Coba nyanyi lagu India coba. Mau yang judulnya apa? Cincai? Cincin. Mau yang judulnya apa? Secukupnya. Secukupnya. Cincai kesukaan gua. Terakhir kali kamu Oke. pergi Cincai, gua suka ke cincai. sekolah. Dia ngehina. Sini. Dia ngehina. Ya kali kamu dapat tertidur. Masa nggak pasangin kali kamu ke sekolah gitu. Enggak. Dua orang ini gitu. Gue sebagai fan Fish, lu gituin, anget gua. Lagu Fish satu. Selain enak. Selain ini lagu Fish 1. Selain peradaban. Nih, tak perlu memikirkan tentang apa yang akan ada. Nina. Selain Nina. Selain Nina ini Lagu juga. Fish yang gua suka apa yang gua kiri nih? Yang gua kiri apa yang gua suka nih? Ya. Yang suka. Yang kiri nggak apa-apa. Yang kiri nggak apa-apa. Kita OTW aman? Kita ke kiri apaan sih? Kita ke sana, nggak ada kita ke kiri. Besok coba kau izin pulang kerja. Kita Dia akan siapa memanggil saja teman-teman. Bersama kita ngumpul untuk tertawa. Berharap banget Baskara bisa marah-marahin orang ini di internet. Boleh langsung di foto, screenshot orang-orangnya. Ya. Canda Mungkin doang, Bang. nggak usah Baskaranya, mungkin dari fans-fansnya Hindia, Rohis, rombongan Hindia Fish ataupun lo Baskia. Lu cek YouTube musik gua nomor 1 siapa? Siapa bang? Kita kesana. OTW ya. Lu mau cek? Silakan.